Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa kembali hadir melanjutkan kajian tafsir Al-Quran yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan surah Yusuf ayat ke-42. Begitu juga salam beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Di pembahasan sebelumnya yaitu terkait bagaimana Yusuf menafsirkan mimpi kedua orang penghuni penjara bahwa yang satunya akan dihukum mati dan satunya akan dibebaskan dan menjadi pelayan raja. Dan ternyata benar kejadian, yang satu dihukum mati, yang satu dibebaskan dan bahkan diangkat menjadi pelayan raja. Nah, ketika hendak dibebaskan, ya kan, Nabi Yusuf berpesanlah sama si nabi tadi atau orang yang jadi pelayan raja tadi. Yaitu sebagaimana di dalam surah Yusuf ayat 42 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala, dan berkata Yusuf lilladzina dhanna annahu najim min humadzukurni inda rabbik. Berkata Yusuf kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, kan gitu. Apa itu apa? Udzukur inda rabbik. Terangkanlah keadaanku inda rabbik, kepada Tuhanmu. Maksudnya rajanya yang nanti dia layani itu. Fa'ansahu syaitanu, maka setan menjadikan dia lupa dzikra rabbi, yaitu mengingatkan tuannya tadi. Fala bisa fi sijni bid'asinin, maka menjadikan dia lupa menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu apa? Dia Yusuf tetap di penjara bid'asinin, beberapa tahun lamanya. Nah jadi itu sebelum tes cek tes 1 2 3 tes. Nah jadi ya kan itu dipesenin karena sama Pak pelayan yang dia itu mau keluar, dipesenin. Nanti kalau lu udah keluar, lu bilangin sama raja kalau keadaan gue begini dan begini. Artinya dia punya keahlian menafsirkan mimpi. Kenapa Nabi Yusuf sampai berpesan demikian? Karena Nabi Yusuf berharap, ya kan, kalau misalnya Nabi Yusuf punya keahlian ini dan ini dalam hal pertama terkait tafsir mimpi, diharapkan dia dapat kebebasan, kan begitu. Nah, di sini kan dikatakan udzukurni inda rabbik, sebutlah aku kepada Tuhanmu. Maksudnya sebutkan atau menghadirkan sesuatu dalam ingatan atau pikirkan kalau kata Sarawi, yaitu mengingat kembali satu hal yang sebelumnya diketahui tetapi sempat terlupakan. Dan ternyata benar
ketika dia udah bebas, ya kan, udah menjadi pelayan raja, itu ternyata lupa dia, nggak, senama Yusuf itu udah nggak diingat lagi sama dia, begitu, menjadikan nama dia nggak diingat lagi sama pelayan tadi nama Yusuf. Nah, wa qala ba'dul mufassirin, dan berkata sebagian mufassir, inna yukhsafallahu lahu an yumkisa fi sijni ba'da sinin, bahwa ketika Yusuf mengucapkan permintaan tersebut, yaitu apa? Udhkurni inda rabbik, kan gitu, sebutlah mengenai aku kepada Tuhanmu. Maka Allah berkehendak agar Yusuf ini tetap tinggal di penjara beberapa tahun lagi. Dan bahkan ulama mengatakan kata bid'u, ya kan, itu mengacu waktu antara 3 sampai 10 tahun. Gitu, dari 3 atau 10 tahun. Tetapi jumhur ulama atau kebanyakan ulama memperkirakan bahwa Yusuf tinggal di penjara itu 7 tahun. Padahal Nabi Yusuf udah mesen supaya kalau nanti ketemu raja bilang keadaan gua, kalau gua bisa begini dan begini, maksudnya gitu. Nah, kenapa Bu sampai ternyata Allah bikin itu pelayannya lupa, gitu? Kenapa Allah malah bikin Nabi Yusuf ini makin lama di penjara? Kalau kata Syekh Sa'rawi, famakana yanbaghi lahu karasulin an yuwassita al-ghaira fi mas'alati dzikri. Kalau kata Sa'rawi, kenapa Allah pada akhirnya malah menahan atau menjadikan pelayan tadi lupa? Sebab sebagai seorang rasul itu nggak pantas baginya untuk meminta perantara manusia dalam hal menyebutkan kebaikan di hadapan raja, gitu. Jadi kalau sebagai orang rasul nggak pantas, udah yang namanya rasul mah berharap aja total ke Allah, nggak usah berharap sama manusia. Sehingga wajar ketika itu malah dibikin lama sama Allah, gitu, dibikin lama. Kenapa? Sebagai teguran atas kesalahan Nabi Yusuf yang masih berharap sama manusia. Kalau berharap sama Allah aja, terlebih kan status daripada daripada Nabi Yusuf ini kan nabi, gitu, bukannya orang biasa, gitu. Jadi tafsir yang melihat ini sebagai teguran itu kan umumnya dia fokus pada aspek ketergantungan pada perantara selain Allah dibandingkan penyerahan sepenuhnya kepada Allah. Karena kan Nabi Yusuf kan seolah-olah berharap, nanti kalau lo udah jadi pelayan raja ya ceritain gua. Nah itu kan ada indikasi bahwa Nabi Yusuf berharap, ya kan, dikeluarin sama raja karena dia punya keahlian ini dan ini, salah satunya tafsir mimpi. Nah bagi seorang nabi hal ini itu udah satu kecacatan. Maka wajar pada akhirnya sengaja dibikin lupa sama Allah. Dan sebenarnya kayak gini itu kan bukan cuma buat nabi. Artinya bukan cuma Nabi Yusuf sebenarnya yang dituntut untuk hanya bergantung pada Allah, bukan cuma Nabi Yusuf. Kita juga sama. Sebagaimana di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah jadi kan di situ udah jelas bahwa kita nggak bisa atau nggak boleh menyembah kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Begitu juga yang selanjutnya, bahwa kita nggak boleh meminta pertolongan kecuali minta sama Allah. Nah maksudnya gimana Sementara kan kita manusia masih perlu butuh bantuan orang, betul kan? Bagaimana memahami ayat ini? Jadi memahami ayat ini begini, contoh seperti yang kemarin saya bilang, kita butuh duit, ya kan, ada keperluan. Nah karena kita butuh uang, maka yang pertama kita harapkan, kita panjatkan yaitu doa sama Allah, ya Allah saya butuh keperluan ini, uangnya segini, berikanlah, anugerahkan kepada saya untuk bisa memenuhi kebutuhan saya. Minta tuh sama Allah. Itu minta, nanti setelah minta baru ikhtiar. Cara ikhtiarnya gimana? Mungkin kita bisa minta sama anak,
mungkin kita bisa minjem sama tetangga. Kan begitu, itu ikhtiar. Jadi yang namanya kita ke orang itu bukannya berharap minta, berharap tetap sama Allah, tapi ikhtiarnya melalui manusia. Nah ketika misalnya pada akhirnya orang yang kita minta, misalnya anak gak ngasih, ya udah, itu jawaban Allah dan itu adalah takdir Allah. Jangan kecewa sama anak kita juga. Begitu juga minjem sama orang. Maka apa? Kalau misalnya tuh orang gak kasih, udah gak usah kesel. Kenapa? Kan kita berharapnya sama Allah. Sementara ke manusia kita cuma ikhtiar. Ya kan begitu. Sekali lagi kalau misalnya kita berharapnya benar, tapi yang terjadi kan nggak begitu. Kita berharap sama manusia sehingga makin banyak kita berharap sama manusia, makin banyak kecewanya. Karena salah kita di dalam berharap begitu. Nah itu terkait apa Bu? Terhadap manusia. Begitu juga maksud daripada yang daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi walaupun nih misalnya kita meminta bantuan manusia, itu kan sebenarnya yang kita inginkan adalah pertolongan Allah. Karena dalam Islam Bu, segala bentuk pertolongan yang datang melalui manusia itu kan dianggap sebagai sarana yang Allah pilih buat nolong kita. Ya contoh, saya butuh duit, minjem sama Ustadz Ujang. Nah terus dikasih lah sama Ustadz Ujang. Maka ngasihnya Ustadz Ujang kepada saya merupakan sarana dari Allah bahwa Allah mengabulkan harapan saya dapat duit melalui Ustadz Ujang. Nah kalau misalnya benar begitu harapnya Bu, kita nggak akan salah jalan. Begitu. Dan begitu juga dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kan menggantungkan hati kita hanya kepada Allah sebenarnya. Karena apa Bu? Karena kan namanya pertolongan manusia itu ada batasnya Bu. Ya kan, sementara pertolongan Allah itu enggak terbatas. Dan ini kan sangat penting Bu buat kita meyakini hal ini. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena ini pembahasan di bapak-bapak yang kemarin saya ceritain di bapak-bapak. Karena yang banyak menjadikan saat ini banyak orang stres, banyak orang depresi, bahkan sampai bunuh diri, itu karena apa Bu? Karena mereka menakar masalah yang menimpa mereka dengan kemampuan yang ada pada diri mereka. Sehingga ketika misalnya nih masalah dirasa masalah itu udah melampaui batas kemampuan, ya kan, yang mereka miliki, apa Bu? Mereka tertekan, mereka stres, mereka depresi dan bahkan bisa jadi bunuh diri. Karena orang-orang yang bunuh diri itu kan orang yang udah kehabisan akal, ya kan? Dia hanya mengandalkan menyelesaikan masalah dengan kemampuan dirinya, ya kan Pak? Dia lupa sama Allah. Makanya kalau kata Syarawi, padahal kan Allah Subhanahu wa taala udah pernah menceritakan kepada kita melalui kisah Nabi Musa, yaitu di mana ketika Nabi Musa itu dikejar oleh Fir'aun Bu. Dan para pengikutnya kan ngomong apa ketika udah sampai Laut Merah tersudutkan, inna lamudrikun, sesungguhnya kita ini pasti bakal kesusul. Nah ucapan itu Bu, itu kan lahir dari apa Bu? Perhitungan manusia, manusiawi itu begitu. Kenapa? Ya logikanya di depan laut, di belakang di depan laut, di belakang musuh yang mau nggak mau kekejar. Itu perhitungan manusia. Tapi apa yang dikatakan Nabi Musa? Kala, kalau kata Nabi Musa nggak bakalan, kita nggak bakal kesusul. Kenapa? Inna ma'iya rabbi, sesungguhnya kita, sesungguhnya ini ma'iya rabbi, sesungguhnya aku bersama Tuhanku, sayahdin, dan dia yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Nah ucapan Nabi Musa ini Bu, itu kan bukan ucapan Nabi Musa sebagai manusia, tapi ini adalah ucapan seorang Musa yang meyakini betul bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa, ya kan? Itu apa? Ya maha kuasa menyelesaikan permasalahan Nabi Musa yang ketika itu terhimpit di hadapan Laut Merah. Dan ternyata benar aja, akhirnya Pak diperintahin lah itu dilemparin tongkat, terbelah laut. Nah terkadang kan begitu Pak,
kita nih ketika ngadapin masalah itu seperti apa? Seperti di hadapan kita laut, di belakang kita Fir'aun. Sampai kita lupa sama Allah, bahwa Allah bisa menyelesaikan masalah kita, bahwa Allah kuasa menyelesaikan masalah kita. Makanya orang-orang yang bunuh diri, kenapa sampai harus dihukumi apa? Masuk neraka dan kekal di dalamnya. Ya karena mereka udah nggak nganggep Allah. Ya kalau udah nggak nganggep Allah, masalah itu udah nggak bisa diselesaikan, nggak ada yang bisa menyelesaikan, bahkan dirinya sendiri. Akhirnya pilih mati. Begitu Bu. Dan itu berangkat daripada apa? Berangkat daripada mereka nggak menggantungkan harapan itu hanya kepada Allah. Begitu. Tetapi kan dalam Islam itu ada yang namanya prinsip tawakul atau bertawakal. Jadi ada konsep tawakal yang artinya kan kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah kita berusaha. Ya kita udah usaha, mau nggak mau dah kita serahkan kepada Allah, biar nanti Allah yang menetapkan keputusan dari apa yang telah kita usahakan. Dan juga Bu, itu kan ya dengan ditundanya atau dibikin lamanya Musa di mana di penjara, itu kan bentuk teguran dalam bentuk penundaan. Jadi dalam Islam itu kan kita harus apa Bu? Harus percaya bahwa segala urusan itu kepada Allah tanpa bergantung dengan cara-cara dunia yang dapat apa? Mengalihkan kebergantungan kita kepada Allah, begitu. Jadi jangan pakai hitung-hitungan manusia. Makanya hidup kalau kata Sutujang yang penting mah eling aja. Ingat aja, sadar aja sama Allah. Allah bilang begini, ikutin. Allah maunya begini, ya ikutin. Kalau misalnya itu yang ibu lakukan, insya Allah selamat. Enggak akan bakal kita celaka Bu. Sampai kapanpun. Syaratnya satu, yaitu tadi. Jangan pernah kita lupa sama Allah. Makanya kan sebenarnya Bu, hidup ini udah enak banget sebenarnya. Pertama, kita lahir ya kan udah diberikan fasilitas berupa alam. Ya kan kita bisa napas, kita bisa minum, kita bisa makan. Bukan cuman itu baiknya Allah, dikasih juga kita petunjuk. Namanya ayat-ayat yang tersurat ya, itu Al-Quran nih. Al-Quran ini petunjuknya kan gitu. Udah itu dikasih ayat-ayat yang tersirat. Tersirat maksudnya apa? Ya udah Allah kan pernah bilang, Allah ajarin Allah pernah bilang misalnya ridallahi fi ridal walidain. Ridha Allah tergantung kepada ridha orang tua. Itu kan yang tersurat. Yang tersirat kita bisa lihat di masyarakat. Dia ya kan yang dulunya bikin kesel orang tua, sakit hati orang tua, lihat hidupnya berantakan. Benar dong, dengan sesuai yang tersurat. Itu artinya petunjuk yang Allah kasih itu banyak melalui yang tersurat maupun yang tersirat. Kita bisa mengambil pelajaran dari orang tentang apa Bu? Tentang berbagai hal. Begitu. Begitu juga di sini kan dikatakan apa? Fa'ansahu syaitana dzikri rabbi falabitha fi sijni bid'as-sinin. Maka setan membuatnya lupa untuk mengingatkan kepada Tuhannya sehingga Yusuf tinggal di penjara itu beberapa tahun. Nah di sini kan dikatakan fa'ansahu syaitanu. Maka setan membuatnya lupa. Nah dari sini kita bisa belajar Bu bahwa apa? Bahkan setan pun dalam skenario tertentu itu dapat menjadi alat yang membantu tercapainya kehendak Allah terhadap hambanya. Nah, hal ini kan mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik itu disebabkan oleh perbuatan setan, perbuatan makhluk-makhluk lain, itu tetap Bu berada dalam kontrol dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun misalnya setan nih yang bikin lupa, ya kan, tetap Bu itu kan bikin lupanya setan itu kan bagian dari kehendak Allah. Dan yang namanya kehendak Allah pasti ada hikmahnya. Wa ma khalaqta hadza batil. Dan Allah nggak akan menciptakan segala sesuatu itu sia-sia.
Seperti setan menjadikan pelayan tadi lupa, itu nggak sia-sia, pasti ada hikmahnya, pasti ada manfaatnya. Ya kan, setan dapat melakukan tindakan. Nah begitu juga Bu, kayak kita nih dalam bermasyarakat, ya kan, mungkin kita punya tetangga yang omongannya nyakitin, ngeselin, tetep Bu, itu bagian daripada kehendak Allah. Sama kayak setan tadi yang bikin lupa, itu bagian dari kehendak Allah. Begitupun juga sebaliknya tetangga, saudara yang mungkin ngeselin, itu juga bagian daripada kehendak Allah. Dan yang namanya kehendak Allah, kalau kata Sesarawi, pasti ada baiknya, pasti ada hikmahnya, dan pasti nggak akan sia-sia, nggak akan batil. Tinggal kita jeli aja, apa sih hikmahnya punya tetangga brengsek misalkan. Coba Ibu perhatiin hikmahnya. Oh, hikmahnya mungkin saya dituntut jadi lebih sabar, jadi banyak pahalanya, bisa jadi, kan begitu. Apalagi banyaklah terkait masalah hikmah-hikmah yang kita bisa ambil daripada ketentuan Allah gitu. Ya salah satunya contoh kalau di Al-Quran itu kan kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Jadi masalah kadang-kadang kan Allah menggunakan keangkuhan Fir'aun sebagai bagian dari takdir Allah. Ya kan, Fir'aun itu kan dia zolimnya dia, ya kan, jahatnya dia, itu tetap Bu bagian dari takdir Allah. Apa hikmahnya? Hikmahnya Bu, akhirnya perbuatan buruk untuk kebaikan yang lebih besar seperti penindasan terhadap Bani Israel atau penganiayaan terhadap Musa, tetap aja itu kan jadi pelajaran bahwa apapun bentuk kesombongannya tetap akhirnya itu akan hancur. Dan itu pelajaran dengan adanya keangkuhan Fir'aun. Begitu juga kayak misalnya perang Badar. Perang Badar itu kan Bu, umat Islam ketika itu jumlahnya cuma 313 orang. Sementara orang kafir itu 1000 orang. Nah itu kan artinya Allah menggunakan banyaknya orang kafir menjadi bagian dari takdir Allah. Terus apa hikmahnya? Kenapa Allah kok menentukan orang kafir itu lebih banyak sampai 1000, sementara orang muslim cuma 313? Ternyata hikmahnya menjadikan umat muslim ketika itu bergantung sama Allahnya total. Akhirnya ketika dia bergantung sama Allah total, akhirnya datanglah pertolongan Allah. Dan menang Bu ketika itu, walaupun jumlahnya itu nggak seimbang, tapi ternyata karena bergantungnya dia terhadap Allah tinggi, dapatlah bantuan dari Allah, dari tentara malaikat. Atau juga banyak Bu dalam kehidupan kita kan, yang istilahnya itu karena faktor luar, seperti kehilangan barang karena misalnya dicolong, atau kehilangan pekerjaan karena kita didolimi nama teman sekerja, atau penyakit yang disebabkan karena misalnya kita diteluh, disantet, atau apapun itu namanya, itu pasti akan ada hikmahnya. Ya hikmahnya yang pertama kan Allah pengen memberikan pelajaran kepada kita bahwa bahwa kita itu harus bisa lebih menghargai pemberian Allah. Ketika kita sehat, kita kan nggak menghargai itu namanya sehat. Ternyata kita dikasih sakit, tujuannya supaya kita menghargai apa itu sehat. Alhamdulillah kan gitu. Karena kita diingetin kalau selama ini kita nggak menghargai apa itu nilai sehat. Atau begitu juga Bu, agar tidak terlalu berat atau sakit ketika kita meninggalkan dunia ini. Ya karena kan kalau misalnya ibu ngerasain sakit ya kan lama gitu kan, itu akan menjadikan ibu nggak ngerasa berat. Lain cerita kalau ibu sehat mulu, nih ibu sehat nih seumur umur, ditanya Bu, ibu siap mati? Kira-kira gimana Bu? Kagak bakal. Tapi ketika ibu udah sakit-sakitan ya kan, ketika ibu udah payah Bu ditanya, nggak pakai ditanya Bu pengen buru-buru mati, nggak pakai ditanya itu. Karena apa? Itu tadi dengan adanya sakit sebenarnya mengikis kecintaan kita terhadap dunia. Makanya coba aja lihat orang-orang yang ngerasain sakit kelamaan, pasti dia bilang apa? Capek, pengen pulang.
Kan begitu. Dan itu hikmah supaya apa, enggak terlalu berat ninggalin dunia, begitu Bu. Dan begitu juga dengan sakit juga, musibah juga, itu kan mengobati kondisi hati yang selama ini jauh dari Allah. Ketika kita sehat, kita jauh sama Allah. Ya kali dengan dikasih sakit kita makin dekat sama Allah, makin berharap sama Allah, kan begitu. Begitu juga dengan sakit tadi, dengan musibah yang menimpa kita, kan diharapkan apa Bu? Timbul, kita makin lama makin butuhnya sama Allah makin tinggi. Begitu Bu, makanya itu udah diantara macam-macam hikmah tentang kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan musibah-musibah itu Bu. Nah mungkin itu saja, mungkin nanti akan sedikit diulas oleh Ustaz Abdullah Hamid. Kepada beliau saya persilakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.